Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmadu wa nasta'inu wa nastahdi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fawal muhtadi wa may yudlil falan tajida waliyyan mursyida. Alhamdulillah kita bisa berkumpul bersama untuk memelihara kalam Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan warisan termahal dari kaum yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, dikarenakan kitab yang Allah turunkan kepada kita menjadikan sebaik-baik kaum. Alhamdulillah kita memberikan, Allah Subhanahu wa taala memberikan kebarokahan ini, dan para akhwat wa ukhtina, dua ukhti yang Fatimah wa Salma bisa menerima sanad al-mamdudatu minas sama, yang terukir dari langit, dari ucapan Allah Subhanahu wa taala kemudian turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian kepada sahabat, diuntai kata apa yang diucapkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian terwarisi dengan tinta-tinta yang tertuang di pelepah kurma dan tertuang di batu nisan dan juga di kulit unta, menjadikan lembaran-lembaran saksi yang menjadikan di tangan kita menjadikan kemuliaan bagi kita semua di bumi dan kelak di akhirat insyaallah biidznillah. Alhamdulillah pada kesempatan ini menjadikan sebuah kebarokahan kita berkumpul untuk mengangkat diri kita menjadi orang-orang yang mulia. Tidaklah ada suatu kemuliaan bagi suatu kaum kecuali untuk cinta dan mempelajari Al-Quran. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah yarfa'u bihadal Quran, bihadal kitab aqwaman wa yada'unal akhurun. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengangkat suatu kaum dikarenakan kitab Al-Quran, dan menghinakan suatu kaum dikarenakan Al-Quran pula. Inilah sebagai prolog pada kesempatan ini, semoga dalam majelis ini mendapatkan kebarokahan, khususnya Syekhul Ahlam yang menjadi murabbi, dan Syekh Abdul Karim menjadikan murabbi bagi semua akhwat yang selalu memelihara lisan Allah yang tiada henti, dengan bibir yang selalu mengeluarkan ucapan-ucapan mulia. Tidaklah satu huruf memiliki 10 kebaikan, menjadikan timbangan-timbangan yang mahal di sisi Allah kelak, yang tertuang di dalam lembaran-lembaran amal kita yang nantinya akan kita saksikan juga. Tak sebagaimana hari ini kita menyaksikan dua kesaksian dengan sanad yang diberikan Syekh Alam, demikian pula nanti kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala akan menyaksikan amalan kita sendiri, tak sebagaimana kita sekarang ini kita lakukan dengan lembaran ukiran yang kita lakukan sendiri, tak sebagaimana sanad-sanad yang diberikan oleh Syekhul Ahlam, dikarenakan kesungguhan-kesungguhan santri untuk meraih kemuliaan itu. Alhamdulillah. Taib, ini hanya sebagai ungkapan mukaddimah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memelihara majelis-majelis ini, dan sebagaimana nasihat Syekhul Ahlam, tidaklah hanya midadul minas sama, tulisan tinta dari langit yang bersanad itu hanya cukup diberikan kepada dua ukhtina hari ini, namun dari dua orang ini bisa melahirkan generasi-generasi setelahnya yang bersambung terus-menerus dari sanad-sanad yang akan diberikan
dari generasi yang pada kesempatan ini diberi oleh Syekhul Ahlam. Taib, tidak panjang kata, itu kami kemarin sudah berikan buku dengan PDF, kami tuangkan satu, itu pertama di bab pertama, untuk supaya mudah difahami, maka kami tuangkan kitab bagi peserta semua untuk bisa memahami dengan mudah. Pertama, di bab pertama, Allah sebagai pembimbing manusia. Maka Allah Subhanahu wa taala di dalam kitab tersebut kami untai ucapan Allah Subhanahu wa taala, wa 'allama Adam al-asma. Begini. Hadirin para akhwat undangan semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya fahamkan dulu sesuai dengan tema juga, jadikan bacaan Qur'anmu sebagai dialog dengan Allah. Maksudnya bagaimana? Kalaulah kami sekarang berkata, saya duduk, di belakang saya ada korden. Nih ada korden. Lalu ucapan saya ditulis di atas kertas. Ditulis di kertas. Lalu ada seseorang membaca kertas tersebut, berarti ucapan tersebut adalah nyata. Saya duduk dan di belakangnya ada korden, ada tirai. Maka tulisan saya yang nyata tertuang. Berarti dahulu Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Rasulullah, wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ingatlah wahai Muhammad, berarti Allah berkata ada Muhammad, Rasulullah SAW. Begitu. Demikian pula ini, wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Berarti Allah mengatakan kepada Muhammad, menceritakan dahulu tentang Allah mengajari Adam. Berarti kalau Mas Hudi membaca Al-Quran, ucapannya Allah dulu kepada Muhammad berupa tulisan. Berarti kalau kami membaca Quran, Allah berkata kepada kami, tapi bentuknya tulisan. Kalaulah dulu Rasulullah secara langsung dari Allah, atau Allah mengutus Jibril. Kalaulah sekarang kita Al-Quran tertuang dalam tulisan, sejatinya Allah berkata kepada kita. Maka itulah yang menjadikan kami tuangkan buku dengan judul Jadikan bacaan Qur'anmu sebagai dialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya setiap para penghamilul Quran memiliki adab ketika berhadapan dengan Al-Quran, sejatinya dia berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Mari pada kesempatan ini, inilah bukti di bab pertama kami tuangkan Allah pembimbing manusia. Maka Allah berkata ke Muhammad tentang dahulu mengajari Adam. Lalu selanjutnya, ayat selanjutnya Nabi Yusuf. Allah mengajari walamma balagha asyuddahu atainahu hukman wa ilma wa kadzalika najzil muhsinin. Demikian pula Allah menceritakan kepada Muhammad, dahulu pula aku telah mengajari Yusuf. Tatkala dia cukup dewasa, kami berikan kepadanya hikmah dan ilmu, pemahaman dan ilmu. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Berarti siapapun yang berbuat baik sekarang, maka akan diberikan imbalan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula selanjutnya kepada Musa, demikian pula selanjutnya kepada Nabi Isa. Demikian pula kami tuangkan habis itu Sulaiman, habis itu Daud, ya. Kemudian selanjutnya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Ada hadis dari Ibnu Abbas. Dari Ibnu Abbas mengatakan, likullin ja'alna, dari ucapan Allah Subhanahu wa taala,
likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Dari Ibnu Abbas mengatakan dari ucapan Allah Subhanahu wa taala, bagi setiap kaum Allah jadikan di antaranya syariat dan konsep hidup. Berarti setiap zaman Allah ajari wahyu sebagai syariat dan pedoman hidup. Kami tadi sudah jelaskan ada Adam, ada Yusuf, ada Musa, ada Sulaiman, ada Daud. Ini adalah secara simpel rangkuman bahwasanya Allah memberikan setiap zaman adanya wahyu. Lalu habis ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, walladzi ba'atsa fil ummiyin, dan dia Allah telah mengutus kepada ummiyin adalah orang-orang Quraisy, rasulan seorang Rasul Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, minhum dari jenis mereka, yatlu alaihim membacakan kepada mereka ayatihi ayat-ayatnya Al-Quran, wa yuzakkihim dan mensucikan mereka orang-orang Quraisy, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah dan mengajarkan kepada mereka Al-Quran dan hadis, wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin, dan tidaklah mereka sebelumnya orang yang sesat sejelas-jelas sesat. Demikian pula kita, kalaulah kita tidak dapat Al-Quran yang diajarkan, yang diwariskan oleh para sahabat, yang menguntai kata dari Rasulullah SAW, sejatinya kita akan hidup dalam suatu kesesatan. Jadi kalau kita tidak mendapatkan pelajaran Quran, maka kita akan disebut orang yang sesat. Sebagaimana ungkapan ayat ini, alhamdulillah kita semuanya bersungguh-sungguh untuk menuai kata dari warisan para anbiya yang di dalamnya warisan-warisan syariat sebelum kita. Makanya kenapa kita menjadi mulia umat ini dari umat-umat sebelumnya, dikarenakan kitab kita Al-Quran mengandung semua syariat-syariat para nabi dan menjadikan kemuliaan bagi kita semuanya. Taib, ini menjadi ringkasan, mohon bagannya kita lihat bagan langsung ya untuk mempersingkat waktu. Ini habis ini dalil-dalil secara hadis, secara Quran ya. Allah mengajari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seperti hadis Jibril ya. Rasulullah mengatakan manis sa'il, siapa yang bertanya tadi? Qala huwa Jibril. Oh, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih tahu. Ketika Umar ditanya, ya Umar, manis sa'il, siapa yang bertanya tadi? Qala Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih tahu. Qala huwa Jibril, itulah Jibril. Atakum yu'allimukum dinakum, yang datang kepada kalian dan mengajari Islam. Jadi siapa yang mengajari Islam? Allah Subhanahu wa taala, dikarenakan Jibril diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lihat bagan. Jadi itu Allah tadi sudah kita ringkas dalil-dalilnya, ada Adam, ada Yusuf, ada Musa, ada Isa, ada Daud, ada Sulaiman. Kemudian Jibril kepada Rasulullah, dalilnya di mana? Di surat An-Najm, surat Ad-Duha, surat Al-Alaq, wal hadisul Jibril, dan juga hadis Jibril. Kemudian apa yang diajarkan kepada Rasulullah, Allah ajarkan kepada sahabat, lalu ajarkan kepada tabi'in, lalu ke tabi'ut tabi'in, akhirnya sampailah kepada kita semua. Hal ini pelajaran ternyata bukan hanya tilawatan. Ilmu yang turun dari langit bukan hanya tilawatan, sehingga kita mendapatkan sanad. Bukan hanya itu. Mestinya ilmu Quran ini harus kita memiliki sanad semua, secara bacaan dan secara keilmuan. Makanya di antara para sahabat yang berilmu dalam tafsir adalah Ibnu Abbas. Maka kita harus kembali ke ulama-ulama sahabat tentang keilmuan ini, keilmuan tafsir. Demikian pula hadis Abu Hurairah. Maka ada sanad
muhaddis, ada yang mukri yang memiliki bacaan Al-Quran. Sejatinya kita harus memiliki itu semua. Baik, kemudian kita lanjutkan di bab selanjutnya. Di bab selanjutnya adalah pengertian Quran. Oke, baik. Tadi kami sudah jelaskan bahwasanya kita hidup Allah yang membimbing. Sekarang pembimbingan itu ada di tangan kita berupa Al-Quran. Jadi makanya susunan kitab ini, satu, kami tuangkan dulu Allah pembimbing manusia. Sekarang apa bentuk bimbingannya? Adalah Al-Quran. Maka kita harus pahami Quran itu apa. Karena banyak orang memahami Quran hanyalah sebatas bacaan. Al-Quran secara bahasa dari ungkapan qara'a yaqra'u, Quran. Kemudian bimakna tala. Kalimat Quran sigonya adalah mubalaghah. Quran. Lah, ini memiliki arti apa? Maha dibaca. Mohon maaf di sini kita secara penjelasan saya terangkan Quran di dalam tuangan kami hanya secara istilah begitu saja bimakna tala. Ya. Kemudian ala wazni fu'lan. Ala wazni fu'lan. Ini sighah mubalaghah. Maka Al-Quran itu dengan namanya Maha dibaca. Maha dibaca. Maka kalaulah ada seseorang dengan Al-Quran tidak pernah membaca, sejatinya mereka meyakini Al-Quran hanya di mulut saja. Karena secara nama Quran itu harus selalu dibaca. Maka seorang mukmin kalaulah menjadikan Quran sebagai Quran adalah selalu membaca Al-Quran. Kita bisa lihat bagaimana Al-Quran itu terkesan hanya di pondok pesantren, tahfidzul Quran. Jadi tidak ada Al-Quran tidak ada pernah di lingkungan masyarakat, kecuali di hari Ramadan aja, baru nampak ada Al-Quran. Di hari-hari yang lain, selain bulan Ramadan, tidak ada. Lah, adanya Quran itu di mana? Di pondok-pondok tahfidz, dikarenakan mereka selalu membaca Al-Quran. Dari sinilah kita akan memahami bahwasannya nama itu memiliki arti dan makna. Nama, ingat, nama memiliki arti dan makna. Jadi nama itu bukan sembarang nama. Makanya Al-Quran, pertama Al-Quran dinamakan Quran. Dikarenakan apa? Seringnya dibaca, maha terbaca, maka akan terpelihara secara lisan. Yang kedua, nama Quran Al-Kitab, maha tertulis. Maka Al-Quran akan tertulis di kitab-kitab para ulama, dikarenakan kitab ulama tidak akan dikatakan kitab kecuali harus berlandaskan ayat-ayat Al-Quran. Berarti dari dua nama ini, maka Al-Quran terpelihara secara lisan dan terpelihara secara tulisan. Oke, yang kedua, makna yang kedua memiliki arti jamaah. Ini kami ambil dari kitab Syekh Ushul Tafsir miliknya Syekh Utsaimin. Jami'ul lil akhbari wal ahkami. Kumpulan-kumpulan akhbar. Akhbar ini memiliki arti apa? Kalimat khobar. Kalimat khobar terdiri dari kisah para nabi. Makanya Al-Quran banyak kalimat khobar, berupa kebanyakan cerita. Dan kemudian yang kedua adalah tentang alam semesta. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Huwallazi sakharal bahra litakulu minhu lahman tariya." Dialah Allah, contohnya ya. Ini tidak ada di ayat di sini, kami berikan contoh. Dialah Allah yang telah menundukkan lautan. Litakulu minhu lahman tariya. Kita lihat ke laut, ada laut tunduk, ada kapal, ada orang mancing, maka litakulu minhu lahman tariya. Dengan adanya orang mancing, maka adanya ikan di pasar. Itulah manfaat laut ditundukkan. Maka bentuknya khobar. Allah memberitahu tentang penciptaannya, 7 langit, turun hujan, menjadi rizki bagimu, maka jadilah pasar. Menjadi ada namanya bawang, ada namanya nasi, ada namanya cabai, dan lain-lainnya. Manfaat dari mana?
diturunkannya hujan. Dan itu kalimatnya adalah kalimat khobar, Allah memberitahu. Baik, kemudian yang selanjutnya al-ahkam, yang hukum Al-Quran memiliki kandungan hukum secara muamalah ibadah, secara ibadah seperti sholat, zakat, puasa. Ada hukum yang berkaitan dengan jinayah, saksi, ya, bagi yang melanggar. Kemudian hukum yang berupa tentang muamalah antara manusia, jual beli, ya, tentang kemasyarakatan di surat Al-Hujurat. Lalu tentang notaris, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubu. Adanya notaris karena apa? Perjanjian hutang piutang karena uangnya miliaran. Nah, hal ini perlu adanya tuangan dalam bentuk notaris, atau yang terkecil adalah pakai nota. Pakai ada nota atau kwitansi, begitu. Baik, berarti kita pahami sekarang Al-Quran dari pengertian tadi, maka Al-Quran terdiri dari 3 hal. 1 adalah cerita, 2 adalah tentang kauniyah, alam semesta. Maka kami tuangkan di bab yang terakhir tentang muara kandungan ayat-ayat kauniyah. Ayat-ayat kauniyah ini fungsinya apa? Ya, ayat kauniyah fungsinya la'allakum ta'qilun, la'allakum tadhakkarun. Ya, inna fi dzalika laayatul liqaumi lil alamin, liqaumi yasmaun, la'allakum tashkurun. Itu semua sudah kami kumpulkan dalam buku Panduan Al-Qasas jilid pertama. Dan ini kemudian Al-Quran juga mengandung tentang ibadah, ya. Jadi ini kita sudah melihat rangkuman. Jadi akhirnya dengan pengertian ini maka kita akan tahu kandungan Al-Quran. 1 dibaca berarti menjadi mukri, menjadi sanad qiraat asyarah, ya. Dari hafaz dan riwayat bermacam-macam, itu dari kalimat qara'a. Demikian pula dari jamaah, maka menjadi orang-orang, ya, fikih, orang-orang yang intelektual tinggi. Karena apa? Meneliti ayat-ayat kauniyah. Lalu menjadi aturan karena ada hudud, ada muamalah, berarti semua Al-Quran mengandung tatanan kehidupan kemasyarakatan semua, dari kehidupan manusia, menjadikan petunjuk hidup. Inilah pengertian Al-Quran, sehingga kalaulah kita melihat Al-Quran, namanya, kalau kita lihat Al-Quran, contohnya kalau ini, ya, ada ibaratnya di sini Quran, nama Al-Quran. Nama memiliki kandungan. Berarti kalaulah kita melihat nama Al-Quran, kandungannya terlihat di dalam bagan-bagan ini. Inilah pengertian Al-Quran secara bahasa. Sehingga kita mengenal, oh ternyata Quran itu sangat luas sekali pembahasan keilmuannya. Baik, kemudian dilanjut secara istilah. Secara istilah, Al-Quran adalah kalamullah, ucapannya Allah. Bisa diturunkan sedikit, kalamullah. Al-munazzal, yang turun kepada Muhammad SAW, al-muta'abbid bitilawatihi, menjadi ibadah bacaannya. Diawali dari surat Al-Fatihah dan diakhiri dari surat An-Nas. Kemudian itu kami tuangkan tentang diturunkan. Itu ada footnote-nya, nanti mohon dibaca sendiri, insya Allah itu hanya tatanan-tatanan ayat-ayat Al-Quran. Bal huwa Qur'anul Majid fi lauhil mahfud. Ayat ini menunjukkan Al-Quran dulu di langit 7. Kemudian turun secara keseluruhan di langit pertama, fis sama'id dunya, ya, fi baitil izzi fis sama'id dunya. Al-Quran turun di langit pertama, fil lailatul qadar, di malam Lailatul Qadar. Kemudian ayat selanjutnya itu syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas
Nah, ini Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan di malam Lailatul Qadar. Sebagai apa? Hudal linnas wa bayyinatin minal huda. Ada penjelas-penjelas petunjuk wal furqan, pembeda antara hak dan batil. Demikian pula ayat selanjutnya, inna anzalnahu fi lailatin mubarak. Al-Quran mengatakan tadi bulannya adalah bulan Ramadan. Malamnya disebut malam barokah. Bentuk kebarokahan malam ini, maka ada surat Al-Qadr. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Satu malam lebih baik daripada 83 tahun lebih 4 bulan. Sayang sekali di Indonesia ini, Al-Qur'annya mengatakan turunnya Al-Quran di malam Lailatul Qadar, namun perayaan kebiasaannya di negeri ini 17 Ramadan. Hal ini tentunya bertentangan. Allah mengatakan turun di malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar adalah turunnya di 10 terakhir Ramadan, dan Rasulullah tidak mengetahui malam Lailatul Qadar itu kapan. Akhirnya Rasulullah mengadakan iktikaf penuh di masjid, umat yang lainnya mengadakan perayaan ya haflah nuzulul Quran di 17 Ramadan. Nah, inilah terjadi kontradiktif, dan insya Allah kami sudah tuangkan di footnote ini semua alasan-alasannya dan pelurusan-pelurusan, dan ada beberapa hal yang di surat Al-Anfal ayat 41, di situ nanti di Al-Quran terjemahan kita ada sedikit kekeliruan. Ya, nanti dicek di situ. Mohon dinaikkan lagi slide-nya. Nanti di situ ada perkataan turun. Taib. Terus turun lagi. Turun terus. Hop. Oke. Naik. Taib di situ nanti ukti semuanya lihat di ayat 41 surat Al-Anfal. Allah mengatakan i'lamu annallah ayat ini tentang ghanimah, yang jelas tentang ghanimah. Ya, i'lamu annama ghanimtum falillahi khumusahu walir rasul. Maka di Quran tersebut ada footnote yaumal furqan yaumal taqal jam'an. Ya, yaumal furqan yaumal taqal jam'an. Di situ Yaumul Furqan adalah hari pertemuan dua pasukan ya di perang Badar. Dikatakan di situ perang Badar itu di malam Jumat tanggalnya 17 Ramadan di tahunnya 2 Hijrah. Namun di Quran tersebut, kalau peserta bisa melihat Quran, dilihat di footnote-nya, boleh kita cek Qurannya yang kalian miliki. Nanti di Quran terjemah kita ada kekeliruan yang sangat-sangat jelas sekali, yang tidak sepatutnya itu ada di Quran terjemah, dikarenakan kontradiktif. Ya, nanti dicek di surat Al-Anfal 41 adanya tentang Yaumal Furqan, di footnote-nya dikatakan tersebut. Yaumal Furqan adalah hari pertemuan dua pasukan ya di peperangan Badar. Lalu Allah SWT ayat tersebut ini halaman 26. Tolong dilihat cekkan halaman 26 slide-nya. 26. Halaman 26. Oh, beda. Oke, turun lagi. Yang ada garisnya. 26. Oke, 26. Turun dikit.
Ada yang ada garis-garisnya. Terus, oh enggak. Naik. Taib. Sudah. Itu. Yang berbunyi, mohon dilihat. Yang berbunyi, Furqan adalah pemisah antara yang hak dan yang batil. Yang dimaksud dengan Al-Furqan ialah hari jelasnya kemenangan orang Islam dan kekalahan orang kafir, yaitu hari pertemuannya dua pasukan di peperangan Badar pada hari Jumat 17 Ramadan tahun 2 Hijriah. Ini benar. Kalimat ini benar. Kemudian yang menjadikan kontradiktif adalah yang kami garis bawahi. Sebagian mufassirin berpendapat bahwa ayat ini mengisyaratkan kepada hari permulaan turunnya Al-Qur'anul Karim pada malam 17 Ramadan. Ini Al-Qur'an tentang ghanimah. Tadi dikatakan turunnya 2 Hijrah 17 Ramadan, harinya Jumat. Kemudian ada ungkapan sebagian mufassirin mengisyaratkan ayat ini turun sebagai permulaan turunnya Al-Qur'an di malam 17 Ramadan. Maka hal ini tidak kontradiktif dengan kalimat sebelumnya. Mestinya tidak perlu diungkapkan ini. Karena ini tidak ada dalil. Yang ada dalil adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itulah awal turunnya Al-Qur'an dan Rasulullah SAW berada di Gua Hira di kota Mekah. Mohon maaf, ini nanti bisa dicek dalam Quran yang ada di tangan kita. Baik, makanya kami juga punya tulisan tentang al-iqtirahat wa tashihat fi aqdiyah inda terjematil Quran bil lughah al-Indonesia. Jadi koreksi dan pelurusan dari segi akidah di dalam Quran terjemah dengan bahasa Indonesia. Kami tuangkan dengan tulisan bahasa Arab dan tulisan kami di Syekh Adil namanya di Riyadh sama beliau. Baik, alhamdulillah pada kesempatan ini. Kemudian kita lihat selanjutnya. Itulah diantaranya pengertian Al-Quran secara bahasa dan secara istilah. Kita secara singkat kami sudah uraikan tentang arti turun, walaupun kita belum jelaskan secara utuh karena waktu tentunya. Kemudian di bab kedua, mengenal metode Al-Qasas. Baik, inilah yang menjadikan kami supaya semua para al-khuffat bisa memahami Quran dengan sangat-sangat mudah sekali, dikarenakan Al-Quran itu ucapan Allah, yang mana Allah menciptakan manusia tentunya dengan ucapannya untuk mengajarkan dan membimbing. Namanya orang mengajar, itu pastinya harus difahami apa yang diajarkan. Namanya orang membimbing, mestinya bimbingannya harus difahami. Karena dia mau membimbing. Kalaulah pengajaran dan bimbingan itu tidak difahami, tentunya itu bukan namanya pembimbing. Sedangkan Al-Quran itu adalah petunjuk, maka perlunya kita, tentunya petunjuk itu harus memahamkan. Dan mudah untuk difahami, dikarenakan supaya manusia mendapatkan petunjuk. Baik, mari kami kenalkan kenapa kami tuangkan metode Al-Qasas ini. Al-Qasas itu adalah singkatan dari qalbun au al-qassam wa huwa syahid. Qalbun au al-qassam wa huwa syahid. Metode Al-Quran adalah metode tadabur terlahir dari landasan perkataan Allah Subhanahu wa taala, inna fi dzalika la dzikra liman kana lahu qalbun au al-qassam wa huwa syahid. Nah, ini qalbun au al-qassam wa huwa syahid. Apa maksudnya dari ini? Maka kalaulah kita pelajari tentang surat Qaf, ini surat Qaf secara utuh, Qaf wal Qur'anil Majid. Qaf
Kalau ada ungkapan qaf, alif lam mim, alif lam ra, nun, ini tidak ada yang tahu maknanya kecuali Allah. Maka hal ini membuktikan Al-Quran adalah ucapannya Allah, bukan ucapan manusia. Dan bukan pula ucapan Muhammad. Muhammad Rasulullah tidak mengerti maknanya apa atau tafsirannya. Hal ini membuktikan Al-Quran adalah ucapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pula ini ayat ini sebelumnya tentang wa kam ahlakna qablahum min qarnin hum ashaddu minhum batsha fanaqabuhu fil bilad hal min mahis. Nah, ini menunjukkan kaum-kaum sebelumnya Allah hancurkan. Dan ayat sebelumnya ada ayat kauniyah, awalam yanduru ila sama'i fawqahum kaifa banainaha wa zayyannaha wa ma laha min furuj. Ini dikarenakan apa? Orang Quraisy tidak percaya tentang kebangkitan. Kita baca awal ya, surat Qaf. Qaf wal Qur'anil Majid bal ajibu. Mereka orang Quraisy ta'ajub. Jadi ada orang Quraisynya. Allah berkata ada orang Quraisy ta'ajub. Bal ajibu anja'ahum mundirun. Ada seorang pengingat. Siapa Muhammad? Berarti dulu Muhammad ada di orang-orang Quraisy. Ketika membawa Al-Quran, mereka ta'ajub. Hah? Apa gerangan? Kenapa ta'ajubnya? Mengatakan, Aidza mitna wa kunna turaban dzalika ruj'un ba'id. Apabila aku mati menjadi tanah, hal yang mustahil, gak mungkin, mustahil akan bangkit. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan tentang kauniyah alamnya. Awalam yanduru, Quraisy. Awalam yanduru ilas sama, tidaklah kamu melihat itu langit. Kaifa banainaha, bagaimana aku Allah membangunnya. Wa zayyannaha, kami hiasi. Wa ma laha min furuj, dan tidak ada celah sedikit pun. Kita lihat langit sekarang, ada celah? Nah, tidak ada. Lah, ini metode kauniyah. Ayat-ayat kauniyah. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menyingkap kebenaran kebangkitan. Makanya ayat 11, kadzalikal khuruj. Wa anzalna bihi baldatan maita kadzalikal khuruj. Dan kami turunkan hujan, maka tanah yang gersang menjadi subur, dan demikian pula kalian aku bangkitkan. Maka kauniyah tujuannya untuk apa? Membantah orang Quraisy yang ragu tentang kebangkitan, maka Allah menjelaskan tentang alam semesta. Untuk meyakinkan kalaulah Allah mampu untuk membangkitkan orang-orang Quraisy yang menolak dan terheran-heran terhadap kebenaran yang dibawa oleh Muhammad. Makanya kami punya metode Al-Qasas ini dari dua hal, ayat-ayat kauniyah dan ayat cerita. Habis ini, kadzalikal khuruj, kadzabat qablahum qaumun Nuh. Quraisy, kadzabat qablahum, sungguh telah dusta orang-orang sebelum kalian. Hum itu kembali kemana? Kembali ke orang Quraisy. Qaum Nuh, wa 'ad, wa Samud, wa qaum Fir'aun, wa qaum Tuba, kullum kadzabar rusulah. Mereka telah mendustakan rasul-rasulnya. Wa haqqa wa'id, maka janjiku benar terjadi. Nah, maka ini kami punya buku tentang muara ayat-ayat cerita. Dan insya Allah kami berikan di akhir buku ini. Maka ini ada dua buku yang sudah saya rangkum, metode Al-Qasas saya kenalkan ini. Ada rangkuman ayat-ayat kauniyah dan ada rangkuman ayat-ayat cerita. Sehingga dengan rangkuman itu kita bisa mudah tahu maksud dan muaranya kemana ayat-ayat kauniyah dan kemana ayat-ayat cerita kisah-kisah tersebut. Insya Allah semoga para hadirin dan para akhwat dan thalibat semuanya semoga bisa memahami apa yang kami paparkan. Baik. Kemudian inna fi dzalika dzikra, itu semua ya menjadikan peringatan liman kana lahu qalbun, bagi siapa yang memiliki hati ya, atau yang menggunakan pendengarannya ya dengan wa'i, dengan
seksama telinga ini dan ia menyaksikan. Jadi Al-Quran dibaca menjadi nyata. Contohnya, contohnya di bawah ini, mari kita lihat, saya berikan contoh, itu, walladzi sakharal bahra. Dan dia Allah telah menundukkan lautan. Kalaulah kita ke laut, ada kapal di atasnya. Itu gambarnya, itu orang bisa mancing, ya. Makanya itu, litakulu minhu lahman thariya, agar kalian bisa makan daging segar. Berarti adanya orang mancing ini, berarti tandanya Al-Quran ditundukkan. Berarti ucapan Allah nyata apa tidak? Ucapan Allah nyata. Nih ya, litakulu minhu lahman thariya, agar kalian bisa makan daging segar. Wa tastakhriju minhu khilyatan talbasunaha, kalian bisa memakai perhiasan. Ya, wa taral fulka mawakhira fi, dan kalian melihat bahtera berlabuh di atasnya. Walitabtahu min fadlihi, dan mencari fadilah yang lainnya. Wala'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur. Dan ini nyata semua, ada di Bogor, ada di kota-kota, apa? Makan kerupuk ikan, makan ikan bakar, ya, makan ada tepung ikan, ya, bermacam, ada saus ikan, ada saus udang. Berarti apa itu semua? Manfaat laut ditundukkan. Surat An-Nahl. Mudah untuk difahami karena adanya kemudahan metodologi Al-Qasas. Karena ucapan Allah adalah ucapan yang nyata. Saya pernah ditanya, Ustadz tanya, katanya Ustadz mengatakan perkataan Allah itu nyata. Lah itu alam surga neraka, alam gaib kok tidak nyata Ustadz? Saya berkata sama mereka, Bapak Ibu mati dulu baru nyata. Ya, mati dulu karena itu alam yang gaib, mati dulu baru nyata. Maka ucapan Allah semua menjadi nyata. Baik, kemudian juga saya ungkapkan di sini, kami tuangkan juga tentang kejadian manusia. Walaqad khalaqnal insana min salsalin min tin, thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin, thumma khalaqnahu nutfatan 'alaqatan, fa khalaqna 'alaqatan mudghah. Nah, ini kami berikan gambarnya itu fase demi fase. Tentunya ini para akhwat kalau yang sudah berkeluarga akan mengalami di janinnya fase demi fase ini. Berarti ayat ini nyata apa hanya bacaan? Ayat ini nyata apa bacaan? Ucapan Allah semua adalah nyata. Hak. Kemudian syariatnya. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah. Kita lihat gambar ini adanya Al-Qur'an yang hidup. Setiap Jumat, orang-orang yang beriman, apabila ada panggilan sholat, berarti adanya azan, min yaumil jum'ah, di hari Jumat, segera ke masjid, maka orang berbondong-bondong ke masjid. Berarti apabila orang melihat seseorang di hari Jumat berbondong-bondong ke masjid, maka itulah sejatinya Al-Quran yang hidup. Maka Al-Quran adalah petunjuk hidup yang nyata. Taib, kemudian inilah pengertian Al-Qasas. Al-Qasas, ya, aslinya adalah Al-Qasas. Al-Qasas, kenapa kami namakan Al-Qasas dengan shad, Al-Qasas, ya, dengan ringan? Dikarenakan kalaulah seseorang mengatakan Al-Qasas, maka siqalu nutki, berat untuk diucapkan. Berat untuk diucapkan. Maka kami ganti dengan ungkapan Al-Qasas. Li siqalun nutki indal Indonesiin. Dikarenakan berat untuk dibaca bagi orang Indonesia. Tapi luar biasa ini, para tholibat bisa mengambil sanad dengan makharij yang luar biasa. Mestinya saya juga harus belajar ini banyak ini. Malu ini saya, ustadznya juga harus banyak belajar ini dari makharijul huruf. Baik, kemudian kita lanjutkan. Tadabbur. At-tadabbur. Tadi metode, kami terangkan metode. Insya Allah bisa difahami metode tersebut untuk memudahkan bahwasanya Al-Quran adalah sesuatu
yang nyata. Ayat Allah nyata. Yang dibaca menjadi hal yang nyata. Memang ucapan Allah adalah nyata. Kemudian at-tadabbur. Kalimat tadabbur dari dabbarul amru wa fihi, ya. Baik. Artinya di sini ya dabbaro, ini ada kesalahan ini. Merenung perintah. Baik, gini. Sebentar. Para akhwat semua, kalaulah kita kembali, kami punya kuliah online dari surat muara kandungan juz Al-Baqarah, kemudian Al-Imran. Makanya kenapa disebut Zahrawain, ya, dua cahaya. Ternyata Allah Subhanahu wa taala, mari kami jelaskan. Pertama, Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Muhammad tentang Allah menciptakan Adam, ya, mengajarkan Adam. Lalu Allah mengatakan kepada Adam, "Hei Adam, makanlah kamu di surga ini apa yang kamu suka. Tapi janganlah kamu mendekati buah khuldi." Berarti ucapan Allah mengandung dua. Apa itu? Perintah dan larangan. Ketika adanya setan, Allah sudah mengatakan, ketika setan disuruh sujud tidak mau karena sombong, setan merayu untuk memakan buah khuldi. Akhirnya Adam makanlah buah khuldi, akhirnya diberikan sanksi. Berupa apa? Kelihatan auratnya. Kelihatan aurat. Berarti kelihatan aurat. Berarti ucapan Allah terdiri dari dua, perintah dan larangan. Perintah dan larangan. Nah, ketika seseorang tidak mengindahkan larangannya, maka Allah mengenakan sanksi. Berarti akhwat semua, kalau pemakan buah khuldi di akhir zaman. Kalaulah kita melihat banyak wanita-wanita yang tidak memakai, menutup auratnya, ibaratnya mereka sudah terkena apa? Perangkap-perangkap setan. Nah inilah dikarenakan fungsi tadabbur. Mari kita lanjutkan. Ibnu Qayyim berkata, meneliti, arti tadabbur, meneliti perkataan dari awal sampai akhir dengan cara berulang-ulang, oleh karena memiliki wazan tadabbaro dengan tasjid, memiliki arti berulang-ulang. Makanya kita sayudianya apa? Mengulang-ulangi Al-Quran ini, meneliti akhir kalimat. Berkata Al-Hazin, meneliti maksud perintahnya dan berpikir pada akhir kalimat. Nah ini penting poinnya. Maka nanti kita akan saya berikan langsung aja tentang muara kandungan ayat-ayat kauniyah. Ini dari pengertian ini, maka kita harus aplikasikan. Berupa apa? Meneliti tentang ayat-ayat kauniyah. Masuk saja sekarang ke bab ayat-ayat kauniyah. Jadi pengertian aja, habis itu masuk ke ayat-ayat muara kauniyah. Baik, pertama, tauhid. Tauhid. Allah berkata, alladzi ja'ala lakumul arda firasya, yaitu Allah yang telah menjadikan bumi sebagai tempat tinggal hamparan bagi kalian, bagi manusia. Wassama abina'a, maka langit dan langit sebagai atap. Mari, kalaulah kita, berarti bumi ini rumah. Kalaulah kita bangun rumah, kalau tidak ada atapnya, pasti kita kepanasan. Maka bumi ini, tempat tinggal manusia, dibuatin atap. Maka atap ini, wassama abina'a, berarti atmosfer. Atmosfer. Supaya terlindungi dari mana? Meteor. Jadi Allah maka tidak ada planet seperti bumi. Tidak ada. Karena hanya bumilah sebagai tempat tinggal manusia. Nah, kemudian
Wa anzala minas sama'i ma'a. Oke, sama yang kedua berarti awan. Diturunkan hujan dari awan, fa akhraja bihi minas samarat, maka tumbuhlah buah-buahan. Rizqan lakum, sebagai rizki bagi kalian. Oke, para akhwat semua, maka akan makan buah apa? Buah duren, ada buah rambutan, ada buah naga, ada berbagai macam-macam buah-buahan. Juga bawang, juga beras, dan yang lainnya. Maka kita bisa lihat pasar. Pasar itu semua adalah dari air hujan. Rizki bagi manusia. Tapi ungkapan terakhirnya kita lihat. Ini namanya aplikasi, langsung tadabur. Arti tadabur adalah meneliti, membaca di akhir ayat. Di akhir-akhir muara. Maka ucapan Allah memiliki maksud daripada apa yang diucapkan. Makanya kita harus memahami, tidaklah setiap perkataan memiliki maksud apa yang dikatakan. Maka disinilah maksudnya pesan Allah Subhanahu wa taala, "Fala taj'alu lillahi andada." Maka janganlah kalian menjadikan aku tandingan, wa antum ta'lamun, sedangkan kalian mengetahui. Berapa banyak orang punya warung makan atau warung apa, tapi ada raja-raja. Raja-raja itu apa? Kertas, tulisannya Arab kebalik, ada bintang-bintang dari dukun, ditempel di pintu warungnya. Apa ini? Ini dari orang pintar, Pak Ustadz. Mereka meyakini kertas itu bisa mendatangkan barokah. Padahal mereka membaca ayat ini. Layak dijewer nggak sama Allah? Nah, inilah ayat kauniyah memiliki arti tauhid. Oke, nanti di ayat-ayat bawahnya sudah kami berikan, ya, ada An-Nahl, ada An-Naml, ada Al-Mulk, ada Al-Waqiah, nanti bisa kita lihat sendiri. Tapi kemudian yang kedua, tentang beriman. Muaranya beriman. Alam yarau, tidakkah mereka, berarti orang Quraisy, Allah berkata ke Muhammad, Rasulullah, ucapan ini disampaikan ke Quraisy. Tidakkah mereka, orang Quraisy, memperhatikan, res, perhatiin res, burung-burung yang dimudahkan terbang di angkasa. Maka Quraisy melihat burung terbang di angkasa. Tidak ada yang menahannya selain daripada Allah. Tidak ada yang res, bisa nggak kalian tangkap itu burung? Tidak ada yang bisa res kecuali Allah. Berhalamu bisa nggak res? Berarti kalau sekarang, kalau di Solo itu ada Kiai Selamat Kebo, diminta barokahnya. Kebo bisa nggak itu nangkap burung yang terbang? Nggak bisa kecuali aku Allah. Maka di situ ma yumsikuhunna illallah, tidak ada yang bisa pegang kecuali aku Allah. Inna fi dzalika laayah. Sesungguhnya yang demikian itu berarti burung terbang. Berarti ayatnya ini nyata apa bacaan? Berarti ayat yang dibaca adanya kenyataan. Berarti Quran. Makanya qalbun au al-qassam wa huwa syahid. Membaca dengan hadirnya hati lalu menyaksikan yang ada di langit adanya burung terbang. Menjadi tanda kebesaran Allah bagi kaum yang beriman. Maka res, berhalamu nggak bisa menangkap res, kamu pun nggak bisa nahan res, maka percayalah, tunduklah, yakinilah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka inilah ayat kauniyah yang endingnya, akhir ayatnya tentang beriman. Kemudian kita lanjut bersyukur. Tadi sudah insya Allah bersyukur tentang manfaat laut ditundukkan, kami sudah terjelaskan di pengertian metode Al-Qasas. Kemudian yang keempat berpikir, huwallazi maddal arda wa ja'ala fiha rawasih wa anhara wa min kulli samarat ja'ala minha zawjayn itsnain. Nih, lihat. Allah mengatakan menjadikan bunga samarat buah dengan dua jenis. Adanya jantan dan betina, makanya ada perkawinan. Coba korma dikawinkan enggak? Ada perkawinan. Kalau tidak ada perkawinan, maka tidak berbuah.
Kalian nanti pasti kawin nggak? Nah, manusia pun ada laki dan perempuan. Ada siang, ada malam. Ya, begitu Allah mengatakan. Ya, wa ja'alnal wa khalaqnakum azwaja, dan kami jadikan kalian berpasang-pasangan. Nih, baik. Jadi semua nyata. Wa waladi maddal ardo, dan dia Allah telah menghamparkan bumi. Bumi terlihat terhampar. Wa jala fiha rawasyih, lalu rawasiya, dijadikannya gunung. Kita bisa lihat gunung. Wa anhara, kita bisa lihat sungai. Wa min kulli samarat, kita bisa lihat buah-buahan semuanya. Berarti Qur'annya nyata. Ucapan Allah adalah nyata. Inilah al-qasas. Yughsil lailan nahar, bergantian siang dan malam. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Yang demikian itu adalah tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berfikir. Berarti mestinya orang Islam itu selalu berfikir terhadap alam semesta ini. Maka terjadilah teknologi. Kami sempat kami mau menuangkan buku di juz 29, ya. Ketika masuk dalam surat Al-Mursalat, fal asifati asfa. Ya, itu adalah asif. Asif itu bisa berarti bermakna tafsirannya adalah angin yang kencang. Begitu kami kumpulkan ayat-ayat tentang angin, maka ketemulah bahtera. Allah berkata meniupkan bahtera yang berlabuh dengan angin, maka adanya layar. Namun kalau kita cek sekarang ke laut, ada nggak kapal yang berlayar, ada memiliki layar? Tidak. Tapi angin dan layarnya sudah diganti di bawahnya dengan mesin turbo. Maka ada mesin pendorong. Maka kami tuangkan buku Teknologi Angin dalam Al-Quran. Teknologi angin dalam Al-Quran. Dikarenakan setelah kita telaah tentang ayat-ayat angin. Demikian pula ketika kita baca surat Al-Ahqaf, ya, falamma ra'au 'aridan mustaqbila awdiyatihim qalu hadza 'aridun mumtiruna. Tatkala kaum Ad melihat awan yang begitu menghumpal, kaum Ad mengatakan, "Oh, ini adalah akan hujan kepada kita." Dikarenakan kaum Ad itu beberapa tahun Allah Subhanahu wa taala azab dengan kekeringan. Begitu ada awan yang menggumpal, dia bersenang-senang dikirain akan turun hujan. Begitu datang ternyata apa? Rih fiha adzabun alim tudammiru kulla syai'in bi amri rabbiha fa asbahu la yura illa masakinahum. Nih, ternyata rih yang sab'al layal wa thamaniyata ayyam, 7 malam 8 hari. Gunung-gunung hancur semua menjadi pasir. Berarti angin memiliki tekanan. Maka kalian kalau melihat ada tempat cuci mobil, diangkat pakai apa itu? Mesin hidrolik. Mesin hidroliknya pakai apa? Pakai angin. Nanti mobilnya naik. Karena apa? Angin punya tekanan. Kami baca dari 2 surat tersebut, Al-Ahqaf dan Al-Haqqah. Inilah di antara Al-Quran di ayat-ayat kauniyah melahirkan ilmuwan. Makanya ayatnya, inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun. Maka lahirlah kejayaan Andalus pernah, yaitu ilmuwan-ilmuwan Islam pernah berjaya dengan Al-Quran. Demikian pula kami berharap para tholibat dengan sanad-sanad yang diberikan oleh Syekhul Alam, semoga juga bisa melahirkan para qurra yang dengan cara benar dan mewariskan pula kaderisasi di negeri yang tercinta ini. Baik, masih ada kam daqiqah ladaina al-furs al-waqt. Kam daqiqah? Lau samah di
Insyaallah ila qubail adh-dhuhr ya Ustaz. Taib. Taib. Kemudian yang kelima, berakal. Inna fi khalqis samawat. Nah, ini bentuk kalimatnya khobar. Khobar. Allah memberitahu. Sesungguhnya penciptaan 7 langit dan bumi. Berarti bentuknya khobar. Makanya kami tadi sudah kita jelaskan. Al-Quran memiliki kalimat khobar. Maka ini bentuknya kalimatnya khobar. Ya, waqtilafil laili wan nahar, pergantian siang dan malam. Wal fulkil lati tajri fil bahri bima yanfa'un nas, dan juga bahtera berlabuh dengan bisa memberikan manfaat bagi manusia. Wa ma anzalallahu minas sama'i min ma'in, demikian pula Allah turunkan dari awan berupa air hujan, fa ahya bihil arda ba'da mautiha, demikian pula tanah yang gersang bisa menjadikan subur. Lalu bassa fiha min kulli dabbah, semua hewan melata hidup. Wa tasrifir riyah, terjadinya apa? Perkiraan cuaca, angin antara musahharat yang tunduk antara langit dan bumi. Inna la ayatil liqaumi yaqilun, tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal. Berarti ini pelajaran apa ini? Ilmu pengetahuan alam. Makanya tidak perlu kita belajar IPA di pendidikan umum. Lebih baik belajar dari ucapannya Allah. Dikarenakan ilmu itu Allah lebih tahu terhadap penciptaannya daripada seseorang yang mengarang buku tentang alam semesta. Allah lebih tahu. Itu hanya ilmu pengembangan. Makanya Quran dulu kita pahami. Barulah ilmu-ilmu yang lainnya. Demikian pula makanya kami tulis buku Wisata ke Langit 7. Wisata ke Langit 7. Kok begitu? Wisata ke Langit 7? Ya, kalaulah NASA belum pernah sampai ke langit pertama. Dia hanya bisa sampai bulan. Sedangkan Rasulullah pernah ke langit 7. Bisa nggak NASA mengetahui tentang alam semesta? Tidak akan bisa. Siapa yang tahu? Rasulullah. Makanya yang kami tulis Wisata ke Langit 7. Ya, begitu. Banyak kita insya Allah bismillah kajian-kajian apa nih banyak kita tuangkan keilmuan. Kemudian langsung aja kita langsung ke ayat cerita insya Allah nanti ini bukti kebangkitan yang ketujuh. Lana ada qariba min satu dhuhr. Poin ketujuh, kebangkitan. Saya singkat aja. Kebangkitan halaman 39. Kebangkitan, kebangkitan. Taib lah bas. Kisah boleh, kisah langsung masuk ke kisah. Pengertian kisah. Taib. Terus lanjut. Taib, kelas. Pengertian kisah. Secara bahasa, jejak yang diikuti. Berarti adanya cerita, kita harus mengikuti jejaknya. Berarti kalau ada Al-Quran tentang cerita, kita tidak pernah meniru, berarti cerita itu hanya dongeng belaka. Berarti dari pengertian, ini kami ambil dari Syekh Utsaimin dalam usul tafsirnya. Al-athar al-yuttaba. Jejak yang diikuti. Maka kisah yang ada di Al-Quran itu harus ada yang melangkah di atasnya, sehingga fungsi cerita itu fungsi bagi umat setelahnya. Secara istilah, kabar yang memiliki permasalahan yang berperiodik, satu sama yang lainnya masa ke masa. Berarti cerita dulu akan terulang kembali dengan masa yang setelahnya. Ya. Namun dengan pola yang berbeda. Contohnya, mari. Kami tadi sudah saya terangkan, kalaulah ada perempuan, dulu ada Hawa makan buah khuldi, lalu telanjanglah auratnya. Berarti kalaulah ada manusia sekarang, perempuan atau laki, kelihatan auratnya sama dengan memakan buah khuldi apa tidak? Nah, berarti dia sudah terperosok oleh syaitan.
Nah ini, baik. Kemudian saya nggak langsung aja, terus Bagan. Habis ini kami akhiri. Baik, Bagan ini, mohon maaf, itu Bagan kandungan kisah dalam Al-Quran, kisah para nabi. Kita lihat para nabi dan penentang. Setiap zaman, setiap nabi, maka ada penentangnya. Ada Adam, ada Iblis. Ada Nuh, ada kaum Nuh. Ada Hud, ada kaum Ad. Ada Soleh, ada Samud. Berarti hal tersebut menjadi nasihat bagi Rasulullah SAW. Tidaklah setiap zaman, tidaklah setiap nabi, tidaklah setiap ustadz yang mereka berdakwah pasti akan ada penentang. Maka setelahnya bagan-bagan surat, mohon maaf, itu naik. Ini bagan-bagan surat semua. Ini bagan-bagan semua, surat ini sudah saya rangkum semua. Kalaulah kita masuk dalam bagan ini, ya, maka kita akan tahu alurnya. Maka setiap nabi akan ada penentang. Contohnya, mari kami lihatkan. Ini di surat pertama, ini di surat Hud ya. Ya, ini yang kita lihat surat Hud. Ya, pertama kisah Nuh dan kaumnya. Halaman ayatnya 25 sampai 48. Ayatnya 25 sampai 48. Di ayat 49 Allah mengatakan, tilka min amba'il ghaib. Itulah Muhammad cerita yang ghaib. Mana itulah? Tilka itulah. Berarti kembali ke cerita Nabi Nuh. 49 ayat ini kembali ke cerita Nabi Nuh semua. Dari ayat 25 sampai 48. Tilka min amba'il ghaib. Itu Muhammad cerita Nabi Nuh adalah berita yang ghaib. Nuhiha ilaik, aku wahyukan, kami wahyukan padamu. Aku ajarkan padamu. Aku beritahukan kepadamu, ma kunta ta'lamuha, yang mana sebelumnya kamu mengerti. Anta wala qaumuka, kamu dan para sahabat belum mengerti. Min qabli hadza, sebelum ini, sebelum kami beritahu. Fasbir, maka sabarlah seperti Nuh, kembali ke atas, ya. Maka sabarlah seperti Nuh, maka no. Ini aja maksud kami, maksud kami 48 ini kembali ke atas cerita Nabi Nuh. Ya. Maka Allah mengatakan fasbir, Muhammad, sabarlah kamu seperti Nabi Nuh. Berarti kalau Mas Hudi membaca ayat ini, Mas Hudi, itu tadi ayat yang ghaib. Aku ajarkan pada kamu, Mas Hudi. Kamu belum tahu sebelumnya, dan orang sekitarmu dulu nggak ngerti. Min qabli hadza, sebelum aku cerita padamu, tapi berupa tulisan. Fasbir, maka sabarlah kamu Mas Hudi. Kalau dakwah seperti Nabi Muhammad, inna aqibata lil muttaqin, sesungguhnya kemenangan itu bagi orang yang taat padaku. Maka kamu Mas Hudi, taatlah padaku, pasti kamu akan menang. Nah, inilah menjadikan metode sehingga terlahirlah buku jadikan bacaan Al-Qur'anmu sebagai dialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula ada ayat selanjutnya itu dzalika min amba'il qura. Ya, di ayat 9 itu saya tampilkan ayat sudah, itu berarti ayat 100 dalam bagian ini ya. Itu kan sampai 99. Habis itu ada ayat dzalika min amba'il qura. Itulah cerita negeri-negeri. Hud punya negeri, Nuh punya negeri, Soleh punya negeri, Ibrahim punya negeri, Lut punya negeri, Syuaib punya negeri, Musa punya negeri. Maka Allah mengatakan, itulah berita tentang negeri-negeri. Nakussuhu alaik, aku ceritakan kepada kamu Muhammad. Berarti kalau Mas Hudi baca ayat ini Al-Quran, berarti Allah ngomong kepada saya. Minhu qaimun, ada sisa yang masih terlihat, wahasid, dan ada yang kami hancurkan. Berarti ayat ini 100 kembali ke cerita-cerita sebelumnya. Lalu ayat yang terakhir kami dalam bagian ini, wa kullan naqussu alaik. Semua cerita, wa kullan, semua cerita dari Nuh, naqussu alaik, aku ceritakan kepada kamu Muhammad. Berarti, Mas Hudi, semua cerita yang di atas aku ceritakan kepada kamu Mas Hudi, karena Mas Hudi yang baca Quran ini. Min amba'i rusul, dari cerita para rasul-rasul.
manusabbita bihi fuadak, agar Muhammad kokoh terhadap ajaran, terhadap Al-Quran, tak sebagaimana cerita-cerita para nabi. Berarti hikmah dari cerita adalah untuk kokohnya iman dalam hati. Waja'aka fi hadil haq, dan kamu datang dengan kebenaran ini. Wa mau'idhah, dan nasihat. Berarti cerita-cerita ini mengandung nasihat dari Allah. Wa dzikra, dan peringatan dari Allah lil mu'minin, bagi orang-orang yang percaya, mengimani terhadap ucapanku ini. Sehingga dengan seperti ini Al-Quran bisa bermanfaat dan nasihat bagi kita, bukan hanya bacaan yang tidak memiliki arti, hanya dengungan-dengungan huruf yang indah, menjadi ilmu tahsin, menjadi qiraat yang memiliki keindahan-keindahan lantunan. Bukan itu. Sejatinya Al-Quran diturunkan untuk ditadaburi, sehingga seseorang seakan-akan berbincang dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita memiliki makna terhadap kehidupan kita untuk kita aplikasikan. Menjunjung tinggi kalimat ini bisa teraplikasikan dalam kehidupan kita untuk meraih ketinggian di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan hanya bacaan semata. Kalau sebelum kami akhiri, kalaulah kita melihat laut, hamparannya indah sekali, banyak wisatawan yang datang silih berganti, namun tidaklah indahnya laut yang berupa hamparan. Ada yang lebih indah dari hamparannya, itu adalah kedalaman laut. Maka kita harus diving. Apa diving? Belajar tadabbur Al-Quran, sehingga keindahannya lebih indah daripada atasnya. Semoga kita mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dari kebarokan ilmu, baik berupa secara lisan berarti sanad, dan juga berarti kedalaman adalah tadabbur. Karena Al-Quran liyadabbaru ayatihi waliyadzakara ulul albab. Tidaklah Allah menurunkan Al-Quran untuk ditadaburi dan menjadikan peringatan bagi orang-orang yang ulul albab. Inilah apa yang saya sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kebarokahan pada kesempatan ini, dan mohon maaf nampaknya penyampaiannya terlalu cepat. Ya, mungkin terlalu cepat. Mohon maaf dikarenakan muatan materi yang cukup padat sebenarnya, dan insya Allah nanti pada kesempatan-kesempatan yang lain, insya Allah kita akan bisa berbagi ilmu. Kami sangat senang hati bisa membagi ilmu kepada kalian semua. Sejatinya inilah menjadikan kemuliaan kita bersama di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini saja, dan mohon maaf bila ada perkataan yang kurang berkenan, dan cukup sampai sini, walaupun penyampaiannya cukup sedikit panjang, agak sedikit cepat mungkin, mohon maaf. Mungkin saja, mungkin ada interaktif pertanyaan, monggo silakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Halo. Allahu khairan wa barakallahu fiikum. Kepada Uktina Aisyah Sima, dipersilakan untuk membacakan pertanyaan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Nah, Masya Allah, jazakumullah khairan kepada Ustadz atas materi dan penyampaiannya yang sangat bermanfaat sekali. Semoga Allah memuliakan kita semua dengan Al-Quran, tilawahnya serta pengajarannya. Nah, Ustadz ada mungkin sedikit soal sebelum kita mengakhiri acara ini. Soal yang pertama dari akhwat, apakah boleh mentadabburi Al-Quran hanya dengan membaca arti terjemahan? Kemudian apa perbedaan antara tafsir dan tadabbur? Serta mungkin bisa dijelaskan cara mentadabburi Al-Quran, Ustaz. Baik. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala sayyidina Muslim wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Baik, pada dasarnya, satu, Al-Quran ini mempunyai keilmuan yang cukup sangat luas sekali, yang tidak memiliki ujung pangkal. Maka sejatinya, memahaminya harus memiliki tahapan. Ya, sejatinya bagaimana? Tergantung
kalau pertanyaan tadi dengan mengatakan apakah cukup dengan terjemahan? Tidak cukup. Pada dasarnya setiap seorang mukmin itu harus paham bahasa Arab. Coba kiranya ada karyawan tidak paham perkataan bosnya, maka diusir nggak jadi karyawannya? Diusir. Maka standarnya karyawan itu harus bisa bahasa Inggris, baru diterima. Lah, berarti semestinya setiap orang harus paham nggak terhadap ucapan perkataan penciptanya? Nah, itu standarnya. Lalu bagaimana? Apakah cukup seseorang memahami dengan terjemahan? Maka sesuai dengan tingkat pemahamannya masing-masing dengan usaha dan upayanya. Sejatinya tidak cukup dengan terjemahan begitu saja. Itu yang pertama, ya. Nah, kemudian kami buat metodologi ini, satu dikarenakan kami mencoba meneliti tulisannya Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi dengan Aisiru Tafasir. Maka setiap surat, setiap ayat itu ada ma yustafadul minal ayah. Ma yustafadu minal ayah. Maka kami tuangkan di waladhi sakharul bahra, yaitu Allah menurunkan lautan. 1, litakulu minhu lahman thariya. 2, 3, 4. Nah, ini untuk taisir. Hanya sekedar taisir. Nah, namun ada tahapan berikutnya, ada korelasi antara ayat dan surat, antara ayat satu dengan ayat yang lainnya, antara surat dengan surat yang lainnya. Maka seyogianya kita mempelajari ilmu Al-Quran dulu. Jadi kita seyogianya maka hadis ada ilmu hadis, barulah kita berbicara tentang hadis. Maka tafsir ada ilmu tafsir. Jangan belajar tafsir dulu kalau tidak mempelajari ilmu tafsir terlebih dahulu. Sehingga kita kalau masuk buku-buku tafsir, maka kita dapat mutiara-mutiara apa yang didapat dari tafsir-tafsir tersebut. Lalu apa bedanya tentang tafsir dengan tadabbur? Berbeda. Tadabbur itu lebih tinggi daripada tafsir. Kalau tafsir itu menafsirkan ayat-ayat, tapi kalau tadabbur itu meneliti ayat-ayat, mengurai. Tapi kalau tadabbur tidak, dia lebih tinggi. Kalau tafsir itu menafsirkan, ya. Kalau tadabbur itu sampai meneliti, ya. Makanya kalimatnya dengan tadabbaro, bukan tafassaro. Ma farqu baina tafsir wa tadabbur? At-tadabbur a'la min at-tafsir. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Baik. Hal fi soal? Baik, jazakumullah khairan Ustaz. Nah, mungkin untuk pertanyaan kami sudah rangkumkan. Kita kembalikan kepada MC. Baik, barakallahu fiik. Semoga Allah SWT memberikan kemuliaan bagi kita semua.